untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, dan tahapan pemilu kita harapkan berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung. Urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu gugat. Kan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini, dan bahkan kemudian kalau mau ini, karena ini salah kamar, ya diabaikan aja. Kalau sudah naik banding kalah lagi. Menko Polhukam memaksakan pemilu ditunda timbulkan problem hukum. Menko Polhukam Mahfud MD saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara mengatakan akan timbul problem hukum kalau penundaan pemilu dipaksakan. Oke, pemilu ndak jadi. Terus caranya ini gimana dong kalau harus ditunda? Diubah Undang-Undang Dasar. Kata Menko Polhukam Mahfud MD di Manado hari Sabtu. Menurut dia, mengubah Undang-Undang Dasar memakan biaya politik, biaya sosial, juga biaya uangnya itu akan jauh lebih mahal daripada menunda pemilu. Coba bayangkan begini, kata dia, tanggal 20 Oktober tahun 2024 masa jabatan Presiden Joko Widodo habis. Karena menurut Konstitusi Pasal 7 disebut pemilu 5 tahun sekali, masa jabatan Presiden 5 tahun. Jadi tanggal 20 Oktober habis, terus karena ada keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan ditunda pemilu. Ya, harus mengubah Undang-Undang Dasar. Karena MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal pemilu, ujarnya. Jadwal pemilu tersebut adalah muatan konstitusi, bukan muatan undang-undang, ujarnya. Jadwal teknis pemilu memang di undang-undang, tapi jadwal definitif periodik adalah muatan konstitusi, tidak bisa diubah oleh undang-undang maupun oleh pengadilan. Harus pembuat konstitusi, tuturnya. Pembuat konstitusi kalau asumsinya adalah partai politik yang ada di MPR atau MPR yang beranggotakan partai politik. Tidak mungkin ada perubahan konstitusi, karena syarat mengubah konstitusi itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 hingga 3 dari anggota MPR. Nah, kalau sekarang mau ada perubahan jadwal pemilu, lalu MPR mau bersidang, ayo sidang. PDIP tidak mau hadir, Nasdem tidak mau hadir, tidak mau ditunda, Demokrat tidak mau, maka tidak quorum, tidak sampai 2/3 yang hadir di sidang itu, ujarnya. Akibatnya sidang MPR tidak sah dan keadaan akan menjadi kacau balau sejak tanggal 21 Oktober tahun 2024. Karena itu, mari kita memastikan pemilu tidak akan ditunda meskipun ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena itu bukan kewenangannya, ucapnya. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, membuat konstitusi baru mengundang sidang MPR melakukan kesepakatan-kesepakatan politik untuk membuat perubahan jadwal pemilu akan jauh lebih mahal biaya sosial politiknya dibandingkan dengan menunda pemilu. Mahal sekali itu. Mari kita jaga ini kehidupan konstitusional kita, ajaknya. Kalaupun mungkin suatu saat akan ada perpanjangan jabatan, tapi jangan dikaitkan dengan situasi kekinian. Itu untuk jangka panjang saja, nanti sesudah pemilu, lalu nanti dipikirkan kembali besok. Kalau suatu saat butuh perpanjangan gimana? Nah, itu baru dipikirkan, ujarnya. Ya, hal tersebut, kata dia, jangan dipikirkan, karena sekarang jadwal pemilu sudah ditetapkan.
Sudah disepakati, tahapan sudah mulai.